Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, saya hormati seluruh para jamaah sholat isya. Insyaallah diteruskan sholat tarawih nanti. Mudah-mudahan bila nanti sholat malam bisa ramai seperti ini. Ya Bu ya. 21 sudah, 23 sudah, sampai nanti kita 25 jam 02.00 di hari. Insyaallah lebih kurang 1 jam sampai jam 3. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan saya pada malam hari ini sebagai co-pilot juga ya. Jadi saya sering tampil sebagai co-pilot cadangan. Jadi saya sudah berdiri di sini, ada Seito tampil di sini 8 kali. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan lihat saya, karena wong maneta. Ya, ini gimana lagi? Kalau kita disuruh nyampaikan, ya baliru anti walau ayat, sampaikan saja walau sepotong ayat. Pernah dikatakan mansalah ketorikon yatamis bihi ilman sallallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Siapa yang menelusuri suatu jalan menuju tempat diselenggarakannya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah yang hadir pada malam ini termasuk ahli surga semua. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau surga sudah merindukan, ya bukan kita yang nyari surga, surga yang nyari kita. Ada 4, 1 Talil Quran. Saya monitor di grup yang ibu-ibu itu khatam yang keberapa kali Bu? 10. Keren kan? Jadi para tadarus di Baitul Baitul Fatah, ulangi di Tauhid sudah berapa Bu? 7. Saya dikatakan 10 kali. Bapaknya mungkin 20 kali mungkin. 1 sudah ahli baca Quran. Yang kedua jaga lisan. Ya bahasa tentara itu, Pak, ada tentara nggak di sini? Ojo cerometan. Itu bahasa kami, bahasa lapangan. Jadi jangan asal berbicara apalagi merasa newong. Ya, orang puasa tentunya tidak boleh seperti itu. Jaga lisan. Yang ketiga adalah memberi makan orang yang lapar. Di RW 4 khususnya itu saya kira semua kebagian jatah. Karena dari RT 1 sampai 11 itu kebagian jatah memberi takjil buka puasa di Masjid At-Tauhid. Itu yang kelihatan. Mungkin di luar sana banyak warga yang tidak menampakkan diri memberi makan takjil di jalan atau di mana-mana. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Saya sampaikan seperti ini bukan syarat yang diribukan. Kalau syarat berarti harus terpenuhi 4. Ini bukan syarat. 4 golongan. Nah, 4 golongan. Salah satu dari satunya dari 4 ini ya sudah dirindukan surga. Apakah talil Quran, baca Quran, maka menjaga lisan, maka memberi makan orang yang sedang lapar. Yang keempat, puasa Ramadan keempat ini. Itulah kira-kira mungkin yang orang-orang yang dirindukan surganya Allah ada di sini tempatnya di Masjid At-Tauhid. Insyaallah. Amin ya rabbal
Amin. Berikutnya rahimakumullah, puasa membawa kita menjadi orang yang ikhlas. Apa artinya kita puasa kalau belum ada rasa ikhlas dalam hati kita? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Jadi jamaah yang sedang melaksanakan puasa di Ramadan 1 bulan kita di tempat, munculkan rasa ikhlas dalam beramal. Ikhlas beramal, ikhlas dipuji, ikhlas karena memang harus ikhlas dasarnya. Kalau sudah ikhlas itu ketemu imam yang leleh juga ikhlas. Oh jadi rasa nih. Karena kita harus bersyukur, waktu bersyukur masih ada yang mau memimpin kita. Jangan sampai imamnya bapak ini, wah subuh ibu aku nggak melok pindah ya. Ada yang kira-kira gitu? Pindah ke masjid sini tidak ada pak ya? Tidak ada. Siapapun yang pimpin di sini, imam yang membawa kita kepada taqwa tadi, kita harus ikhlas. Nanti kalau dihajar yang cepat-cepat, ada juga yang ikhlas protes juga. Jadi memang repot. Jadi kita harus ikhlas dalam beramal, dalam menerima apa adanya yang disuguhkan oleh imam ataupun takbir masjid. Jangan ngebatin, karena Allah mengetahui apa-apa dalam hati kita. Wa idza bil qawli wa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu nyatakan, kamu sembunyikan, kamu rahasiakan. Jadi kita jangan banyak-banyak ngebatin. Kalau ngebatin, penyakit batin itu loro hati, diutarakan, nggak berani disimpan jadi penyakit. Yaitu itu harus ikhlas terima apa adanya yang disuguhkan oleh siapapun yang jadi pemimpin kita dalam sholat. Kalau sudah sholat, sudah ikhlas, ya itu memang dikatakan surga, gembira. Kan ikhlas orang kalau gembira kan ikhlas. Ada nggak orang kira-kira gembira nggak ikhlas? Gembira tapi menggerutu, nggak ada. Pasti orang yang gembira terhadap suatu pekerjaan pasti ikhlas. Orang kalau udah hobinya nonton bola pak, itu sampai jam 00, jam 02, 03 itu ditunggu. Hobi, senang. Tapi dia nggak senang. Lah, bola siji kudu berong 24. Bola siji dikeroyok uang 4 Itu yang tidak hobi. Tapi kalau udah hobi bola itu jam berapapun akan ditunggu. Bahkan yang lain dikalahkan. Anak gak diomelin, istri gak diomelin, nonton bal, nonton TV, karena sudah hobi, senang, gembira dengan acara itu. Puasa pun sama, kalau gembira kita ikhlas, ya sudah, insya Allah hasilnya bagus. Maka dikatakan mansoma atau mankoma Ramadan iman wa Islam, penuh dengan keimanan dan keikhlasan dalam beribadah, ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas berpuasa, tidak ikhlas beramal ibadah, sekarang sudah banyak kemajuan Pak. Di hari yang keberapa nih? Malam yang ke-25. Kira-kira kita alhamdulillah apa astagfirullah ini? Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah sudah hari yang ke-25, malam 25. Berarti Ramadan sudah mau berakhir. Berakhirnya ini kita alhamdulillahnya itu gembira menuju hari raya, atau memang betapa tersiksanya kita dengan Ramadan itu. Kira-kira gimana? Alhamdulillah puasa habis hari, alhamdulillah bisa makan, bisa ngomong, bisa ngerokok. Berarti betapa tersiksanya kita dengan puasa itu. Mudah-mudahan tauhid tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita alhamdulillah dengan kita bersedih meninggalkan Ramadan. Karena gak mungkin Ramadan sepanjang tahun, pasti akan berakhir. Yaitu kalau sudah iman disimpan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dalam beribadah, insya Allah barulah dosa kita diampuni Allah SWT dosa-dosa sebelumnya. Kita masuk ke bulan Syawal sama seperti bayi
yang suci tanpa dosa, yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Itu yang kita dapatkan. Kalau itu seperti tahun-tahun tiap tahun seperti itu, sudah hampir dipastikan sebenarnya kita adalah harus kembali ke surganya Allah. Kenapa? Tiap tahun diberikan bonus, tiap tahun diberikan solusi, tiap tahun diberikan acara untuk menghapus dosa. Berarti kita kan tiap tahun itu nol. Dosa lagi, nol lagi, dosa lagi, nol lagi. Itu hebatnya Allah. Rahman dan Rahimnya Allah di situ. Mungkin kalau nggak ada Ramadan kita ini dosa topel. Selama 11 bulan banyak dosanya. Diukur dosa kita ataupun sebanyak amal kita, dihitung amal kita untuk masuk surga itu enggak ono-ono. Tidak sebanding dengan amalan kita dengan nikmat yang diterima di surga. Makanya Allah berikan lipat ganda supaya kita ini nanti masuk surga pantas masuk surga. Boleh banyak Allah. Tapi kadang-kadang kita sering selalu tidak melihat apa yang disampaikan Allah, apa yang difirmankan, apa yang dihadiskan Nabi. Selalu melihat yang kelihatan, karena pahala nggak kelihatan. Kalau kelihatan mungkin ya kita nggak mau jadi pekerja dunia, tidak mau jadi pegawai, tidak mau jadi bos, tidak mau jadi. Kenapa? Pahalanya kecil sembahyang itu, amal ibadah itu. Kita ibadah Allah tidak ditunjukkan. Kalau ditunjukkan dunia ini tidak akan berjalan. Sembahyang kabeh, nggak ada tukang pembersih, nggak ada pegawai negeri, nggak ada pak lurah, nggak ada kelurahan, semua ibadah. Karena ditunjukkan. Karena tidak ditunjukkan, kita kadang-kadang itulah ada berbagi. Ada yang profesinya ini diselingi sholat, ada yang profesi ini ibadah. Semua berprofesi dia kena ibadah untuk menggerakkan dunia ini supaya berputar bagaimana mestinya untuk melayani manusia. Toh karena kita akan dihadapkan pada surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang penghuni surganya Allah, bertemu bersama orang-orang soleh dan solehah. Itu saja yang kami sampaikan. Yang mudah-mudahan kami sebagai yang pengurus, yang cadangan, yang bisa sedikit menyampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan yang akan saya sampaikan. Kemudian mohon maaf bila ada kekurangan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.